Banyak pria merasa sudah menjadi pahlawan di ranjang hanya karena bisa bertahan lama. Tapi jujur saja, pernahkah Anda melihat pasangan Anda benar-benar terbakar gairahnya? Atau dia hanya sedang bersikap sopan kepada Anda? Tahukah Anda bahwa ada sebuah peta rahasia di tubuh wanita yang jika Anda sentuh dengan urutan yang salah, maka mesinnya tidak akan pernah panas? Hari ini saya akan membongkar peta tersebut. Bukan sekedar teknik fisik, tapi sains di balik mengapa sentuhan di leher bisa jauh lebih kuat daripada penetrasi itu sendiri. Jika Anda ingin berhenti menjadi pria yang biasa saja dan mulai menjadi pria yang benar-benar memahami keinginan terdalam pasangan Anda, tonton video ini sampai detik terakhir, karena di bab ke-7, saya akan menjelaskan satu titik yang 80% pria salah dalam memperlakukannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Sentuhan Kehidupan. Saya Dr. Tiara, senang sekali bisa berbagi ilmu yang mungkin dianggap tabu, tapi sebenarnya sangat krusial untuk keharmonisan rumah tangga Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam tentang peta kenikmatan wanita, pastikan Anda sudah klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten edukasi seperti ini. Jangan lupa, saya ingin menyapa Anda semua. Tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya ingin tahu seberapa jauh edukasi ini menjangkau kalian. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Kita mulai dengan hal yang paling mendasar, psikologi. Kenapa banyak hubungan seksual terasa hambar? Tapi wanita itu seperti sistem audio yang rumit. Perlu diatur bassnya, treble-nya, hingga volumenya secara perlahan. Banyak pria berpikir bahwa seks dimulai saat baju dilepaskan. Itu salah besar. Seks bagi wanita dimulai dari bagaimana Anda memperlakukannya di meja makan, bagaimana Anda mengirimkan pesan singkat di siang hari, dan bagaimana Anda menghargai emosinya. Secara biologis, sistem saraf wanita membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk mencapai ambang gairah. Jika Anda langsung melompat ke area inti, Anda tidak sedang bercinta. Anda hanya sedang melakukan aktivitas fisik yang egois. Di bab ini, saya ingin Anda memahami bahwa kulit adalah organ seksual terbesar manusia, bukan hanya alat kelamin. Ribuan saraf sensorik tersebar di permukaan kulit wanita. Saraf-saraf ini terhubung langsung ke sistem limbik di otak yang mengatur emosi dan gairah. Ketika Anda mengabaikan jalur masuk ini dan langsung menuju tujuan akhir, otak wanita akan memberikan sinyal resistensi. Hasilnya rasa nyeri muncul, lubrikasi tidak maksimal, dan akhirnya dia melakukan seks hanya sebagai kewajiban. Mari kita ubah mindset ini. Kita akan belajar cara membangun api sebelum kita memasak di atasnya. Ingat, tujuan kita bukan hanya kepuasan sesaat, tapi bonding atau ikatan emosional yang membuat pasangan Anda merasa benar-benar diinginkan sebagai manusia, bukan sekedar objek. Mengapa leher menjadi titik yang begitu sakral? Mari kita bicara anatomi. Leher adalah jalur utama saraf-saraf besar dari otak ke seluruh tubuh. Di area leher, kulit cenderung lebih tipis dan memiliki kepadatan ujung saraf yang sangat tinggi. Area ini disebut occipital area dan tengkuk. Sentuhan lembut di sini memicu pelepasan oksitosin, hormon yang sering disebut sebagai hormon cinta. Saat Anda mencium leher pasangan dengan lembut, Anda sedang mengirimkan sinyal ke otak primalnya bahwa dia berada dalam posisi aman. Ingat, rasa aman adalah prasyarat utama gairah bagi wanita. Tanpa rasa aman, tubuhnya tidak akan membuka diri. Lalu kita bicara tentang bibir. Bibir manusia memiliki ribuan ujung saraf sensorik, jauh lebih banyak daripada ujung jari. Ciuman yang mendalam dan tidak terburu-buru bukan hanya tentang kontak fisik, tapi pertukaran feromon. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan pria, kebersihan. Sebagai dokter, saya harus menekankan ini. Aroma mulut yang tidak sedap akan langsung mematikan semua sinyal gairah di otak wanita dalam hitungan detik. Ini adalah faktor turn off nomor 1. Jadi sebelum Anda memulai, pastikan Anda dalam kondisi segar. Pipi juga memegang peranan penting. Sentuhan lembut di pipi memberikan efek penenangan yang luar biasa. Jangan anggap remeh kekuatan belayan di wajah. Sebelum Anda turun ke area yang lebih rendah, ini adalah fase pemanasan mesin yang akan menentukan seberapa panas suhu ruangan nanti. Kita bergeser sedikit ke area yang jarang dibahas, lengan dalam bagian atas dan bahu. Pernahkah Anda memperhatikan betapa sensitifnya kulit di bagian dalam lengan? Secara evolusi, area ini adalah bagian yang paling terlindungi. Kulitnya sangat halus dan jarang terpapar gesekan kasar dibandingkan lengan luar. Hal ini membuat saraf-saraf di sana sangat responsif terhadap sentuhan ringan. Dalam dunia medis, kita mengenal serat syaraf type C, yang merespons sentuhan lambat dan lembut, tapi memberikan sensasi gelambat ke seluruh tubuh. Inilah yang kita sebut sebagai stimulasi zona erogen sekunder. Bahu juga merupakan tempat menumpuknya stres. Dengan memberikan pijatan lembut atau kecupan di bahu, Anda membantu pasangan melepaskan hormon kortisol. Ketika kortisol turun, gairah seksual memiliki ruang untuk naik.
Strategi yang tepat di sini adalah dengan melakukan gerakan yang tidak terduga. Jangan langsung meremas, gunakan ujung jari untuk membelai lengan dalamnya. Teknik ini disebut anticipatory arousal. Anda membuat dia bertanya-tanya kemana tangan ini akan pergi selanjutnya. Ketidakpastian dan antisipasi inilah yang membuat otak wanita mulai memproduksi dopamin. Jadi jangan terburu-buru menuju dada. Luangkan waktu 3-5 menit hanya untuk mengeksplorasi lengan dan bahunya. Buat dia merasa bahwa setiap inci tubuhnya berharga. Pria yang sukses diranjang adalah pria yang pandai membaca reaksi kulit pasangannya. Perhatikan bulu kuduknya, perhatikan napasnya saat Anda menyentuh area ini. Area perut, terutama di sekitar pusar, adalah zona yang sangat emosional. Di bawah kulit perut terdapat banyak saraf otonom yang mengatur sistem pencernaan dan perasaan butterfly in the stomach. Memberikan perhatian pada area ini menunjukkan kedekatan yang sangat intim. Banyak wanita merasa tidak percaya diri dengan perut mereka, entah karena bekas luka atau berat badan. Ketika Anda memberikan ciuman dan pujian di area perut, Anda tidak hanya merangsangnya secara fisik, tetapi juga secara psikologis membangun rasa percaya dirinya. Kemudian kita bicara tentang punggung, khususnya area panggul belakang atau lower back. Area ini sangat dekat dengan syaraf sakral yang langsung mengarah ke organ intim. Memberikan elusan melingkar di punggung bawah dapat meningkatkan aliran darah ke panggul. Ini adalah fisiologi dasar. Semakin banyak darah mengalir ke area panggul, semakin siap organ intim untuk menerima rangsangan. Dalam bab ini, saya ingin menekankan pentingnya variasi tekanan. Gunakan telapak tangan untuk tekanan hangat, dan gunakan ujung jari untuk sensasi yang lebih tajam namun lembut. Jangan lupa tentang tulang rusuk samping. Area ini seringkali sangat sensitif terhadap geli yang bersifat menggoda. Namun ingat, jangan berlebihan hingga membuatnya merasa terganggu. Kuncinya adalah ritme. Bayangkan Anda sedang memainkan instrumen musik yang sangat mahal. Anda tidak akan menekannya dengan kasar, bukan? Anda akan merawatnya, merasakannya, dan mengikuti iramanya. Perut dan punggung adalah jembatan penghubung antara dunia emosional dan dunia fisik. Jangan lewatkan jembatan ini, kita semakin mendekati area inti. Tapi sekali lagi saya peringatkan, jangan melompat. Paha dalam adalah salah satu zona paling sensitif di tubuh wanita karena saraf femoralis dan saraf obturator melintas di sana. Kulit di sini sangat tipis dan sangat kaya dengan pembuluh darah besar. Rangsangan di paha dalam memberikan sinyal yang sangat kuat ke otak bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Panggul depan atau area tulang selangka bawah juga sangat krusial. Disinilah letak saraf-saraf yang menyambung ke area vulva. Dengan memberikan pijatan ringan atau kecupan di lipatan paha, Anda sedang meningkatkan suhu basal tubuh pasangan Anda di titik ini. Biasanya lubrikasi alami mulai diproduksi. Ini adalah tanda bahwa tubuhnya sudah mulai merespons secara fisiologis. Kesalahan pria di sini adalah seringkali terlalu kasar atau terlalu terburu-buru ingin segera memasukkan jari atau penis. Padahal menggoda area paha dalam tanpa langsung menyentuh organ intim bisa menciptakan ketegangan seksual yang luar biasa. Biarkan dia yang meminta Anda untuk lanjut ke area berikutnya. Itulah tanda bahwa Anda telah berhasil melakukan foreplay dengan benar. Pria harus belajar untuk bersabar. Ingat, orgasme wanita itu seperti pendakian gunung. Anda harus melewati jalur pendakian yang benar sebelum sampai ke puncak. Jika Anda menggunakan helikopter langsung ke puncak, Anda kehilangan pemandangan dan pengalaman yang sebenarnya. Sekarang kita masuk ke area yang lebih teknis, perineum. Bagi Anda yang belum tahu, perineum adalah area kecil antara lubang vagina dan anus. Mengapa ini penting? Karena di bawah jaringan kulit perineum yang tipis, terdapat kumpulan ujung saraf yang merupakan bagian dari struktur internal klitoris. Ya, Anda tidak salah dengar. Struktur klitoris itu seperti akar pohon yang masuk jauh ke dalam, dan perineum adalah salah satu titik akses luarnya. Memberikan tekanan lembut atau belai di area ini bisa memberikan sensasi yang berbeda dari stimulasi langsung di klitoris. Ini adalah sensasi yang lebih dalam dan tumpul. Namun, saya harus memberikan catatan medis di sini. Area ini sangat dekat dengan anus, jadi kebersihan adalah mutlak. Jangan pernah berpindah dari area anus ke vagina tanpa membersihkan tangan atau alat kelamin, karena risiko infeksi bakteri sangat tinggi. Banyak wanita tidak menyadari bahwa mereka menyukai rangsangan di sini sampai pasangan mereka mencobanya dengan sangat lembut. Gunakan minyak pijat yang aman atau pelumas untuk mengurangi gesekan. Ingat, ini bukan tentang seks anal, tapi tentang menstimulasi syaraf-syaraf di sekitar area tersebut. Ini adalah rahasia para ahli yang jarang diketahui orang awam. Jika Anda bisa menguasai teknik stimulasi perineum ini, Anda akan memberikan pengalaman baru, mungkin pengalaman yang belum pernah dirasakan pasangan Anda sebelumnya. Tapi sekali lagi, komunikasikan dulu. Jangan lakukan apapun secara mendadak yang bisa membuat pasangan Anda merasa kaget. Inilah bab yang saya janjikan di awal.
Klitoris, satu-satunya organ di tubuh manusia yang fungsinya hanya untuk kesenangan, tidak untuk reproduksi, tidak untuk buang air kecil, hanya untuk kenikmatan. Klitoris memiliki lebih dari 10.000 saraf sensorik. Sebagai perbandingan, kepala penis pria hanya memiliki sekitar separuhnya. Bayangkan betapa sensitifnya titik ini. Kesalahan fatal pria memperlakukan klitoris seperti Anda memperlakukan penis Anda sendiri. Banyak pria menggosok klitoris dengan cepat dan kasar seolah sedang mencoba menghidupkan motor. Itu menyakitkan bagi wanita atau bahkan kebas. Klitoris sangat sensitif, sehingga sentuhan langsung yang terlalu keras justru bisa menyebabkan rasa perih. Teknik yang benar adalah stimulasi tidak langsung atau stimulasi yang sangat lembut dengan bantuan pelumas. Gunakan gerakan melingkar, bukan naik turun. Bayangkan Anda sedang menyentuh bola mata Anda sendiri. Selembut itulah seharusnya Anda menyentuh klitoris. Dan yang paling penting, jangan berhenti atau mengubah ritme saat pasangan Anda mulai menunjukkan tanda akan klimaks. Banyak pria justru mempercepat gerakan saat wanita hampir orgasme. Padahal wanita butuh konsistensi ritme yang sama sampai puncak itu tercapai. Satu fakta sains lagi, klitoris bisa bersembunyi di bawah tudungnya saat rangsangan menjadi terlalu intens. Jika ini terjadi, jangan dipaksa. Berpindahlah ke area sekitarnya, vulva luar, baru kemudian kembali lagi. Ingat, 70–80% wanita hanya bisa mencapai orgasme melalui stimulasi klitoris ini, bukan melalui penetrasi saja. Jika Anda mengabaikan klitoris, Anda sedang mengabaikan peluang terbesar pasangan Anda untuk mencapai kepuasan. Kita bicara tentang sesuatu yang sering dianggap legenda, G-spot, terletak di dinding depan vagina sekitar 5–8 cm di dalam. Jika Anda menggunakan jari, posisinya seperti gerakan, ayo ke sini. Teksturnya biasanya sedikit lebih kasar atau bergelombang dibandingkan dinding vagina lainnya. Namun, banyak ahli andrologi setuju bahwa G-spot bukan organ terpisah, melainkan bagian dalam dari struktur klitoris yang tertekan saat penetrasi. Inilah mengapa rangsangan G-spot terasa sangat berbeda. Sensasinya lebih tumpul dan bisa memberikan perasaan seperti ingin buang air kecil di awal, namun jika dilanjutkan bisa memicu orgasme yang lebih bersifat seluruh tubuh. Pesan saya untuk para pria, jangan terobsesi mencari G-spot sampai Anda melupakan kenyamanan pasangan. Tidak semua wanita memiliki sensitivitas yang sama di area ini. Jika pasangan Anda tidak merasakannya, jangan dipaksa. Panjang penis tidak menentukan kemampuan Anda menyentuh G-spot karena lokasinya cukup dangkal. Yang lebih penting adalah sudut dan tekanan. Menggunakan posisi di mana panggul wanita sedikit terangkat biasanya membantu akses ke area ini. Tapi kembali lagi, klitoris tetap menjadi jalur paling pasti. Jadikan GPOT bukan tujuan satu-satunya. Hubungan seksual yang hebat adalah tentang eksplorasi bersama, bukan tentang mencapai target tertentu seperti dalam kompetisi. Mari kita bicara tentang waktu. Secara rata-rata, pria bisa mencapai klimaks dalam waktu 3–7 menit setelah penetrasi. Namun, wanita rata-rata membutuhkan waktu 15–20 menit stimulasi terus-menerus. Ada gap waktu yang besar di sini. Bagaimana cara menutup celah ini? Jawabannya adalah foreplay yang berkualitas. Foreplay bukan hanya tugas sebelum menu utama. Foreplay adalah bagian dari menu utama itu sendiri. Dalam 15 menit tersebut, Anda harus melalui semua bab yang kita bahas tadi. Dari leher, lengan, punggung, paha, hingga klitoris. Jika Anda melakukan penetrasi sebelum pasangan Anda benar-benar siap, maka vagina tidak akan cukup elastis, lubrikasi akan kurang. Ini akan menyebabkan luka mikro yang membuat seks menjadi trauma bagi wanita. Saya sering menyarankan pasien saya untuk menggunakan teknik stop and go. Jika Anda merasa akan mencapai klimaks terlalu cepat, berhentilah penetrasi. Kembalilah ke stimulasi klitoris atau ciuman. Ini akan membantu Anda bertahan lebih lama dan memberikan waktu bagi pasangan Anda untuk mengejar ketertinggalan suhu tubuhnya. Seks bukan balapan lari, seks adalah tarian. Anda harus memastikan pasangan Anda mengikuti langkah Anda dan Anda mengikuti langkahnya. Jika Anda sampai di garis finish duluan dan meninggalkan pasangan Anda jauh di belakang, Anda gagal. Pria yang hebat adalah pria yang memastikan pasangannya sampai terlebih dahulu, atau setidaknya bersama-sama. Bab terakhir ini adalah yang paling penting, komunikasi. Semua teknik di atas tidak akan berguna jika Anda tidak berbicara dengan pasangan Anda. Setiap wanita itu unik. Apa yang disukai satu wanita, mungkin dibenci wanita lain. Jangan mengandalkan apa yang Anda tonton di film dewasa, karena itu bukan realitas, itu adalah akting. Realitas ada pada istri atau pasangan Anda sendiri. Buang jauh-jauh ego pria Anda. Jangan merasa tersinggung jika pasangan memberikan instruksi, seperti agak ke kiri atau jangan terlalu keras. Itu bukan kritik terhadap kemampuan Anda, itu adalah panduan untuk kebahagiaan bersama. Pria yang dewasa adalah pria yang berani bertanya, bagaimana rasanya tadi? Atau apa yang paling kamu suka malam ini? Sebagai penutup, keharmonisan di ranjang adalah cerminan keharmonisan di luar ranjang. Jika komunikasi Anda buruk di kehidupan sehari-hari, jangan harap seks akan ajaib. Belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Memahami zona erogen wanita adalah langkah pertama, tapi memahami hati wanita adalah tujuan akhirnya.
Jika Anda menerapkan ilmu dari video ini dengan penuh kasih sayang, saya jamin kualitas hidup pernikahan Anda akan meningkat drastis. Terima kasih sudah menonton pembahasan panjang ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kebahagiaan rumah tangga Anda. Saya Dr. Tiara. Jangan lupa tulis di komentar ya, bab mana yang menurut Anda paling baru informasinya. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan berikutnya. Salam sehat. Ya.